oleh musuh yang tak terlihat, ibarat racun yang merayap tanpa kenal waktu. Mereka merusak tatanan, sistem, fondasi kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat. Musuh itu adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Kemudian corruptus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang lebih tua yaitu corrumpere. Secara harfiah, korupsi adalah keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Menurut ASEAN Development Bank, korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka secara tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekatnya, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan. Adapun faktor penyebab dari korupsi meliputi yang pertama faktor internal, yaitu sifat tamak dan rakus. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Kemudian gaya hidup yang konsumtif, ketika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, hal ini akan menjadi peluang untuk seseorang melakukan korupsi. Dan yang terakhir moral, ketika keimanan, rasa malu, dan kejujuran yang lemah dan cenderung tergoda dengan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi aspek sosial, nilai dan tradisi budaya yang melekat pada masyarakat dengan menghargai seseorang karena kekayaannya. Yang selanjutnya yaitu aspek politik, adanya money politik dengan menggunakan uang dan keuntungan material dalam memperoleh pengaruh politik. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum, lemahnya penegak dan aparatur dalam menegakkan hukum. Yang selanjutnya yaitu adanya aspek ekonomi, gaji atau pendapatan berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Yang terakhir yaitu aspek organisasi, tidak adanya keteladanan dari seorang pemimpin. Selanjutnya adalah faktor penyebab menurut perspektif teori Gon, di mana yang pertama adalah greedy atau keserakahan, yang kedua adalah opportunity atau kesempatan, yang ketiga adalah need atau kebutuhan, dan yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Lalu, apakah ada upaya pemberantasan korupsi? Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dan lingkungan di mana mereka bekerja. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dapat melalui jalur penal, yaitu dengan hukum pidana, dan jalur non-penal, yaitu menitik beratkan kepada upaya preventif atau pencegahan. Selain itu, terdapat upaya pencegahan korupsi dengan kontrol sosial orang tua, kebiasaan di lingkungan, serta agama. Adapun strateginya yaitu yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat, pembuatan instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang kelima, kerjasama internasional, dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Haram, Menghancurkan, kotor. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan oleh orang per orang atau hanya mengantungkan diri pada KPK yang berjuang. Sama-sama mantapkan hati untuk tidak ikut-ikutan